Bapa di surga, inilah yang menjadi pujian dan kerinduan kami setiap umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mengagungkan dan kami sedang memberikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan dan kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan saat ini sungguh Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami, sehingga firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan sungguh boleh Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi berkat, bahkan menjadi sumber air kehidupan di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengurapi segala apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, itulah isi hati-Mu Tuhan yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang mempersiapkan setiap hati umat-Mu saat ini untuk kami boleh menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadi kompas, yang menjadi sumber kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dicintai oleh Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu semua? Dalam keadaan apapun kita harus tetap bersukacita. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 yang berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam keadaan kondisi apapun kita tetap bersukacita, dan berkat Tuhan itu akan menyertai di dalam kehidupan kita orang yang senantiasa bersukacita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang memberi di saat sulit. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini tidak asing bagi kita. Sering kali kita membaca ayat ini, namun pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar kembali. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Pada kesempatan yang lain mungkin Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dalam cerita ini ada dua tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh yang pertama yang bernama Elia. Menarik sekali Bapak Ibu bahwa Elia diutus oleh Tuhan untuk ke Sarfat atau daerah Sidon. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kemarau panjang, di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, Elia dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk pergi ke Sarfat atau Sidon. Dan Elia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tentunya kita ingat bahwa dalam cerita lain di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Yunus, diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia malah pergi ke Tarsis. Berbeda dengan Elia, Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sidon, maka berangkatlah ia. Dan di sana dia disambut bukan oleh seorang raja yang kaya, bukan dengan segala kelimpahan, tetapi di Sidon atau Sarfat, Elia disambut oleh seorang janda yang dikatakan seorang janda yang miskin. Tokoh yang pertama. Lalu tokoh yang kedua yaitu seorang janda yang berada di daerah Sarfat, yang kemudian dikenal sebagai janda Sarfat. Keteladanannya
yang bisa kita pelajari Bapak Ibu, bahwa ia sekalipun miskin tetapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Elia. Ia melakukan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hamba Elia. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca secara lengkap bagaimana respon janda Sarfat ketika menerima Elia. Pada awalnya janda Sarfat menolak karena sebuah kemustahilan bagaimana ia dapat memberikan apa yang diminta oleh Elia. Sementara ia sendiri dalam keadaan kekurangan. Sementara ia berada di dalam keterbatasan. Karena dia hanya memiliki beberapa makanan yang setelah ia makan bersama anaknya, kemudian tidak ada akan yang dimakan lagi. Tetapi Elia terus menyampaikan firman Tuhan. Dan janda Sarfat itu meresponi firman Tuhan, sehingga ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia, dan ia memberikan apa yang harus ia berikan kepada Elia. Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tentunya Bapak Ibu mendengar atau menyaksikan dari akhir dari kisah ini adalah Tuhan mencukupkan semua apa yang diperlukan oleh janda Sarfat. Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 24 tadi, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, terkadang kita tidak melakukan apa yang Tuhan utus pada kita. Terkadang kita menolak dengan dalih saya tidak mampu, saya tidak punya waktu, saya sangat sibuk. Tetapi Tuhan mau kepada kita pada pagi hari ini diingatkan, ketika Tuhan mengutus kita, maka kita akan melakukannya tanpa berpikir banyak. Elia tidak berpikir panjang bagaimana nantinya. Bahkan dikatakan engkau akan bertemu dengan seorang janda. Sebuah bayangan bahwa ia akan menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi karena Tuhan mengutus Elia, maka Elia melaksanakan. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan tugas pada kita, tanggung jawab kita, sejatinya Tuhan sudah memperlengkapi kita, Tuhan sudah menyiapkan kita. Hanya kita perlu bahwa kita meresponi setiap tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara yang kasih, terkadang kita lebih terlalu nyaman di dalam keadaan kita, sehingga ketika Tuhan mengutus kita, kita berani mengatakan, Tuhan saya tidak mampu, jangan saya Tuhan, aku sudah terlalu repot, aku sudah terlalu sibuk. Kemudian kadang kita bernasar, Tuhan kalau nanti aku sudah pensiun, aku akan melayani Engkau. Tuhan diberi waktu sisa kita, Tuhan diberi waktu sisa kita dalam kelemahan. Tetapi mari pada pagi hari ini kita diingatkan, selagi masih ada kesempatan, selagi badan kita masih kuat, selagi kita masih memiliki kemampuan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, lakukanlah. Dan kita boleh berani mengatakan, utuslah aku ya Tuhan, maka hamba-Mu siap Engkau utus. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita terkadang terlalu pelit untuk memberikan atau untuk membantu sesama dengan sebuah alasan, saya saja kurang, bagaimana saya memberi kepada orang lain. Tetapi melalui cerita Alkitab yang kita baca pagi hari ini, kita diingatkan janda miskin yang bernama janda miskin yang ada di Sarfat ini, dia melakukan, sekalipun setelah ia melakukan, ia tidak punya apa-apa lagi. Bahkan dikatakan setelah itu saya tidak makan dan saya akan mati. Tetapi janda Sarfat melakukan, karena apa? Karena itu perintah Tuhan. Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Tuhan sumber berkat itu menyertai kita. Maka kita diajarkan untuk memberkati yang lain, untuk memberi kepada yang lain, untuk menolong, untuk membantu orang lain.
kita jangan pernah menunggu kaya untuk kita bisa memberi. Karena ketika kita kaya, kita akan menjadi lupa. Atau ketika kita kaya, kita akan terlalu sayang dengan harta kita, sehingga tidak diberi kesempatan untuk kita memberi. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tentunya melihat ada sebuah kisah yang hampir sama di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Mari kita baca di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-41 sampai 44. Berbunyi demikian. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya. Perhatikan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari di tengah-tengah pandemi COVID yang belum selesai, kita diajarkan untuk kita peduli dengan sesama, kita diajarkan untuk berbagi dengan sesama, kita memberi kepada sesama, karena itu bagian daripada iman kita. Tuhan tidak membutuhkan uang kita, tapi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang papa, yang perlu pertolongan, mereka membutuhkan uluran tangan kita. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terlebih ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan perpuluhan. Tuhan gak butuh uang kita, tetapi Tuhan membutuhkan ketaatan kita. Tuhan membutuhkan kesetiaan kita untuk melakukan setiap perintahnya. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui apa yang kita baca, ada 2 hal penting yang menjadi pegangan hidup kita, yaitu orang yang taat akan menerima 2 hal besar. Yang pertama, dia akan menerima berkat yang dari Tuhan. Berkat itu tidak sama dengan pendapatan atau gaji. Kalau berkat berbicara kecukupan, kalau gaji berbicara tentang nominal jumlah uang. Tuhan bukan akan memberikan kita kekayaan, tetapi Tuhan akan memberikan berkat kepada kita yang berbicara Tuhan akan mencukupkan semua apa yang kita perlukan. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua, kesembuhan dan kebangkitan itu menjadi bagian upah dari orang yang taat. Kita bisa melihat dari cerita yang ada di dalam raja-raja yang kita baca, bahwa ketika semua berproses, semua terjadi, anaknya sakit, bahkan anak janda saat itu mati. Tetapi melalui imannya, dia sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka di situ ia dibangkitkan, di situ disembuhkan. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari ketika kita melakukan firman Tuhan, kita meresponi bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang akan memulihkan kita. Kita dituntut untuk bisa berbagi dengan sesama, yang itu merupakan bagian dari perintah Tuhan. Kita diajarkan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, terutama apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan kita. Kita tidak akan pernah miskin karena kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya apa yang dilakukan oleh janda Sarfat itu menjadi motivasi kita untuk kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita bersatu hati untuk kita bersama-sama meringankan beban satu sama yang
lain. Kiranya Tuhan sumber berkat akan senantiasa melimpahi berkat dan senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah sumber berkat, Allah yang senantiasa memberkati kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Engkau limpahkan pada setiap kami. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami boleh belajar seperti janda Sarfat, untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami melakukan setiap firman-Mu, dan kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Bahkan Tuhan akan senantiasa melimpahi kami dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bahwa seluruh jemaat GPSD dimanapun berada, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka. Seperti Engkau memelihara janda Sarfat, seperti Engkau memelihara Elia, demikian juga Engkau akan memberkati kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan pertolongan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdoa sekali lagi. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami sampai pada pagi hari ini. Kami masih boleh beribadah bersama-sama, walaupun banyak saudara kami yang ada di rumah Tuhan mengikuti ibadah streaming ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus buat bangsa negara kami yang terus Tuhan Yesus mengalami banyak masalah. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak berhenti Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus menolong bangsa negara kami, damaikan bangsa negara kami Tuhan. Sabang sampai Merauke, walaupun banyak masalah yang dihadapi Tuhan. Baik Tuhan Yesus huru hara, baik Tuhan Yesus virus dan corona yang belum Tuhan Yesus, Tuhan Yesus musnah Tuhan, tapi kita percaya Tuhan menolong memimpin negara kami. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami Tuhan bersama dengan kabinetnya, bersama dengan orang-orang yang terus bekerja, Tuhan Yesus memerangi corona ini. Tuhan Yesus, kami percaya tim medis Tuhan Yesus yang mereka bekerja keras Tuhan untuk menolong sesama kami, saudara kami yang terkena virus corona Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyertai melindungi mereka Tuhan, supaya mereka juga tidak terkena corona Tuhan Yesus. Tapi kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam negara kami Tuhan. Berikan hati yang damai, hati yang sukacita, hati yang tenang di dalam Engkau Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat kami pada Tuhan. Yang masih sekolah, Tuhan berkati sekolah mereka Tuhan Yesus. Yang kuliah, Tuhan berkati perkuliahan mereka. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang Tuhan Yesus berdagang, Tuhan berkati perdagangan mereka. Yang bertani, Tuhan berkati pertanian mereka. Yang berternak, Tuhan berkati peternakan mereka. Apapun usaha mereka, Tuhan akan memberkati mereka supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan itu berkati dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang melimpah-limpah Tuhan. Kami semakin cinta Engkau, semakin taat kepada Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang Roh Kudus, menyertai kita semuanya, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya.